Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Amma ba'du. Apa kabar pelajar muda semuanya? Saya doakan semoga dalam limpahan kesehatan dan kelapangan hati untuk menerima ilmu pengetahuan. Sobat pelajar semuanya, pelajar muda semuanya, pada kesempatan kali ini saya hendak berbagi tentang pembahasan soal-soal cerita dari pembahasan barisan dan deret aritmetika. Yang mau tahu apa itu barisan dan deret aritmetika dapat simak di video saya yang lainnya di channel ini. Sebelum kita mulai, ada baiknya kita berdoa agar apa yang kita kerjakan ini, agar apa yang disimak bisa meresap, bisa dipahami dan membuahkan hasil. Baik, kita mulai dari soal pertama. Jadi nanti akan ada 3 soal yang akan saya bahas. Dan kalau untuk soal cerita, sebenarnya kuncinya adalah bagaimana kita bisa mengartikan dan memahami apa sebenarnya yang diinginkan oleh soalnya, ya. Nah, caranya bagaimana biar bisa langsung tahu apa yang diinginkan oleh soal? Ya, banyak-banyak latihan. Banyak-banyak latihan soal. Selain di satu sisi juga benar-benar paham materi tentang itu. Seperti itu. Baik, oke. Contoh pertama, nomor rumah di salah satu sisi jalan Imam Bonjol di suatu kota dimulai dari nomor 327, 329, dan seterusnya. Pada blok yang sama, urutan keberapa kan nomor rumah 359, dan B pada blok yang sama nomor keberapa urutan ke-14. Jadi karena kita tadi di awal sudah saya beritahu bahwa ini pembahasan tentang deret ataupun barisan aritmetika, maka kita yang pasti soal di sini pasti soalnya soal barisan aritmetika. Tapi kalau tidak diberitahu ya kita perlu cek dulu apakah ini barisan aritmetika atau bukan. Caranya seperti yang pernah saya sampaikan, kita cari tahu selisihnya. 329 kurang 327. Ya, yang bingung cari selisih bagaimana pembahasannya bisa disimak di video lainnya ya. 329 kurang 327 berarti selisihnya 2. 331 dikurang 329 berarti selisihnya juga 2. Oke, berarti kita bisa dapatkan bedanya selalu 2. Maka kita simpulkan ini termasuk ke dalam barisan aritmetika. Maka untuk penyelesaiannya yang kita ketahui adalah suku awal, ya, angka pertama yang muncul, bilangan pertama yang muncul pada barisannya itu 327. Maka itu kita ketahui sebagai A sama dengan 37, dan bedanya tadi sudah kita cari yaitu 2. Yang ditanya, jadi ini nomor rumah 329 ini pada urutan keberapa pada sisi jalan itu, ya. Nah, seperti itu. Jadi yang dicari adalah nilai N-nya. Sedangkan yang B itu kita disuruh mencari rumah urutan ke-14 dari rumah pertama itu nomor rumahnya nomor berapa. Jelas ya apa yang diinginkan oleh soal? Baik, kita lanjutkan. Oke, yang A berarti kita gunakan persamaan ini. Kalau kita membahas tentang barisan ya kita tidak bisa lepas dari persamaan ini sebenarnya. Oke, berarti UN sama dengan A tambah N kurang 1 kali B. UN-nya nilainya 359. Ya, ini. Kemudian A-nya 327 tambah N yang kita cari kurang 1 kali bedanya 2. Oke, ini kita kalikan ya. Etika dalam mengalikan ya seperti ini. Kalau dalam kurung berarti kita kalikan satu persatu. 2 kali N, 2 kali min 1 nya. Berarti 359 sama dengan 327 tambah 2 kali N, 2N, 2 kali min 1 min 2. Berarti kita kelompokkan dulu yang variabel dengan variabel, yang tidak bervariabel dengan tidak bervariabel untuk mempermudah kita dalam operasinya. 359 sama dengan 2N tambah 327 kurang 2. Berarti 327 kurang 2 itu sama dengan 325.
Nah, kita pindah ruas nih, kita balik aja persamaannya untuk mempermudah kita dalam perhitungan. Nah, target kita kan N. Tidak masalah kalau mau tetap di sebelah kanan, tapi biasanya kecenderungannya lebih memperhatikan dia sebagai yang di sebelah kiri. Gitu. Berarti 2N tambah 325 sama 359. 325 ini kita kan mau bikin di sebelah kiri itu hanya N, karena yang kita cari hanya nih N saja, nilai dari N. Berarti pindah ruas ya, atau sama-sama dikurang 325 juga boleh. Pindah ruas karena di sini positif, maka pindah ruas dia menjadi negatif. Berarti 2N sama dengan 359 dikurang 325. 359 kurang 325 hasilnya 34, berarti 2N sama dengan 34. Maka N saja 34 dibagi 2. 34 bagi 2 hasilnya adalah 17. Jadi kesimpulan kita adalah rumah dengan nomor 359 itu berada pada urutan ke-17 dari rumah pertama yang bernomor 327. Paham ya? Baik, kita lanjutkan. Yang B. Yang B itu berarti yang kita cari suku ke-14 sama dengan suku awalnya 327 tambah N, 14 kurang 1 dikali bedanya 2. Berarti 14 kurang 1, 13. Kemudian 13 kali 2, 26. Maka suku ke-14 sama dengan 327 ditambah 26. Hasilnya adalah 353. Jadi kesimpulan kita, rumah ya urutan ke-14 pada salah satu sisi jalan Imam Bonjol tersebut bernomor 353. Gampang ya? Baik, kita lanjut ke contoh soal kedua. Nah, di sini ada pohon apel nih. Siapa yang suka makan apel? Ya, apel itu buah yang juga mengandung gizi yang baik ya. Tapi jangan banyak-banyak juga. Oke, seorang petani menanam pohon apel pada 6 petak kebun. Jadi ini petani punya 6 petak kebun. Dia tanami petak pertama dengan 8 pohon apel, kemudian petak kedua 12, dan keempat petak yang lainnya tanami masing-masing 16, 20, 24, dan 28 pohon apel. Jadi berurutan ya, seperti itu. Semakin bertambah semakin ke petak yang ke-6. Jika setiap pohon itu menghasilkan 5 kg, ya, berapa kilogram apel yang dihasilkan dari keseluruhan pohon yang ditanami? Oke, yang kita ketahui berarti ini membentuk suatu barisan bilangan. Barisan bilangan apa? Iya, barisan bilangan aritmetika, karena kalau kita cek bedanya itu selalu sama, 4. 12 kurang 8, 4. 16 kurang 12, ya 4. 20 kurang 16 juga 4 ya. Oke. Nah, perhatikan, ini kuncinya. Berapa kilogram apel yang dihasilkan dari keseluruhan pohon yang ditanam? Berarti kalau kita membahas jumlah keseluruhan, berarti kita membahas tentang deret. Ya. Kita membahas tentang deret. Ada 6 petak kebun, maka kita akan mencari jumlah dari ke-6 petak tersebut. Jumlah kilogram apel yang dihasilkan. Oke. Nah, pertama kita bentuk dulu barisan bilangan yang berdasarkan jumlah apel, karena fokus kita adalah kilogram apelnya, bukan pohonnya. Ya, ini 8, 12, 16, 20, 24, dan 28 ini adalah barisan bilangan yang dibentuk oleh jumlah pohon yang ditanam. Tadi kita mendapat informasi satu pohon bisa menghasilkan 5 kg. Maka kalau 8 pohon berapa kilo yang dihasilkan? Nah, tinggal kita kali 5 semuanya. Ya, 8 kali 5 40, 12 kali 5 berarti dari 12 pohon ini bisa menghasilkan 60, dari 16 pohon kali 5 berarti dapat menghasilkan 80 kg apel, dan seterusnya. Persama barisan bilangan inilah yang kita gunakan dalam perhitungan. Maka dari sini kita bisa menentukan suku awalnya yaitu 40 ya, sebagai suku awal 40 kg apel ini ya, yang terendah
jumlahnya. Kemudian bedanya berarti sebentar. Bedanya berarti 20 ya. 60 kurang 40 ya 20. Oke, baik. Nah, kemudian berarti kita lanjutkan, tinggal kita hitung jumlahnya. Nah, kita gunakan persamaan ini. Masih ingat ya persamaan ini? Sn sama dengan n per 2 kurung 2 kali A tambah n kurang 1 kali B. Oke. Berarti deret suku ke-6 sama dengan n 6 per 2 kurung 2 kali suku awalnya 40 tambah n-nya 6 kurang 1 kali bedanya 20. Maka 2 kali 40 80, 6 kali kurang 1 sama dengan 5. Berarti iya 5 kali 20 100. Nah, 80 tambah 100 180. Ini bisa kita sederhanakan terlebih dahulu. Sama-sama kita bagi 2 ya. 6 bagi 2 3, 2 bagi 2 1. Maka tinggallah deret suku ke-6 sama dengan 3 per 1 ya, enggak usah kita tulis lagi satunya ya, karena hasilnya ya bilangan itu sendiri. Satu bilangan dibagi 1 ya bilangan itu sendiri. 3 kali 180 yaitu 540. Maka kesimpulan kita ternyata apel yang dihasilkan oleh seluruh pohon itu sebanyak 540 kg. Oke, yang terakhir kita bahas tentang tempat peluncur. Sebuah tempat meluncur dengan tanjakan yang rata dibangun di atas permukaan yang rata dan mempunyai 9 tiang penyangga. Jadi ada tempat peluncur, ya, ada tiang penyangganya. Nah, tiang penyangga yang jaraknya sama satu dengan yang lainnya. Tinggi penyangga yang tertinggi adalah 12,5 meter dan yang terpendek adalah 0,5 meter. Tentukan tinggi setiap penyangga yang diperlukan. Berarti yang kita ketahui ini sebagai yang terpendek ya, berarti ini yang awal kita anggap ya. Kita susun dia dari yang terendah ke yang tertinggi. Berarti ini suku awal. Berarti kita anggap sebagai A, dan 12,5 sebagai yang tertinggi ini kita anggap sebagai suku yang tertinggi. Dia ada berapa? 9, berarti dia ada 9 suku nanti. Berarti ini kita anggap suku ke-9. Mau dibalik boleh, tapi kalau saya dari yang terendah ke yang tertinggi ya. Oke, yang ditanya berarti suku ke-1 berapa ya? Tiang penyangga yang pertama, yang kedua, yang ketiga, yang keempat, yang kelima, yang keenam. Dan ini kita bahasakan dengan bahasa barisan aritmetika. Jadi suku ke-1 berapa, suku kedua, suku ketiga, dan seterusnya. Oke, nah kita cari dulu bedanya berapa antara satu dengan yang lainnya itu. Ya, antara dua tiang penyangga yang berurutan itu bedanya berapa? Coba kita cari. Kita gunakan persamaan UN sama dengan A tambah N kurang 1 kali B. Berarti suku ke-9, nah kita manfaatkan suku 9 yang sudah diketahui. Sama dengan A tambah 9 kurang 1 kali B. Suku ke-9-nya 12,5. Sama dengan 0,5 suku awalnya tambah 9 kurang 1 kali B. 9 kurang 1 itu sama dengan 8, berarti 8 kali B, 8. Kita pindah ruaskan untuk mempermudah dalam perhitungan. Berarti 0,5 tambah 8B sama 12,5. 0,5 nya kita pindah ruaskan sehingga menjadi negatif. 8B sama dengan 12,5 dikurang 0,5. Berapa? 12,5 kurang 0,5? Iya, 12. Berarti B-nya sama dengan 12. 8B sama dengan 12. B saja berarti 12 dibagi 8. Yaitu sama dengan 1,5. Oh, ternyata jarak dua tiang penyangga yang berurutan adalah 1,5 meter atau 1,5 meter. Nah, jadi kita bisa hitung penyangga yang pertama yang terpendek kita anggap 0,5 meter. Berarti penyangga berikutnya ya berselisih 1,5 meter dari penyangga pertama. Berarti kita bisa simpulkan penyangga kedua itu sama dengan
penyangga 1 ditambah 1,5 meter. Penyangga 3 juga seperti itu, berarti penyangga 3 itu sebelumnya ada penyangga 2, berarti dari penyangga 2 ditambah lagi 1,5 meter. Kemudian penyangga 4 juga seperti itu, penyangga 3 ditambah 1,5 meter dari itu ya. Penyangga 5, penyangga 4 ditambah 1,5 meter, dan seterusnya. Maka untuk penyangga 2 nilainya berarti penyangga satunya tadi 0,5 meter ditambah 1,5 meter, selisihnya berarti menjadi 2 meter. Penyangga 3 nilainya berarti penyangga 2 tadi 2 meter ditambah selisihnya 1,5 meter, yaitu 3,5 meter. Penyangga keempat jadinya 5 meter, penyangga kelima jadi 6,5 meter, penyangga ke-6 8 meter, penyangga ke-7 9,5 meter, penyangga ke-8 ditambahin 1,5 dari penyangga ke-7, hasilnya adalah 11 meter, dan penyangga ke-9 11 meter dari penyangga 8 ditambah 1,5 meter lagi, yaitu menjadi 12,5 meter. Benar kan? Tadi yang tertinggi adalah 12,5 meter. Baik, pelajar muda semuanya, itu mungkin contoh soal cerita dari barisan dan deret aritmetika. Mungkin akan ada penambahan contoh lagi, tapi untuk kesempatan kali ini 3 dulu. Dan pelajar muda semuanya bisa berlatih dengan mengerjakan 2 soal berikut ya. Nah, untuk menguji sejauh mana pemahamannya terhadap materi barisan dan deret aritmetika. Itu saja ya. Terima kasih telah menonton. Jika ada kekeliruan silahkan dikoreksi. Saya juga masih belajar ya. Ini hanya berbagi, dan nantikan pembahasan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.